Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Melanjutkan pertemuan kemarin hari Senin, terakhir kan kita masuk ke campuran. Nah, sekarang kita masuk ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga distilasi atau penyulingan, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam evaporasi atau penguapan, dan yang ketujuh atraksi magnetik. Kita masuk ke filtrasi. Filtrasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Filtrasi itu seperti saringan, tapi menggunakan kertas filtrasi atau corong penyaring, kertas saring. Lalu yang kedua, sentrifugasi. Itu adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contoh, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur hingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh memisahkan aseton dengan air. Nah, rangkaian alat distilasi termasuk agak rumit karena menggunakan panas juga untuk agar kita tahu titik didih zat yang dicampurkan. Yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Lalu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat disublim. Lalu ke evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutan dengan cara menguapkan larutannya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Lalu yang ketujuh, atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contoh memisahkan serbuk besi dari pasir. Ini biasa dilakukan saat SD ya biasanya. Ini taruh di atas kertas, nanti serbuk besinya bisa bergerak-gerak. Lalu ke perubahan materi. Secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Lalu sifat fisika yaitu ada banyak seperti berat jenis, kerapatan, kelarutan, daya hantar listrik, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan, kekeruhan, bau, rasa, warna. Untuk kimia, sifat kimia yaitu kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, dan daya ionisasi. Nah, untuk macam-macam perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika
itu perubahan bentuk dan ukuran. Lalu yang kedua perubahan wujud. Yang ketiga perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Yang keempat perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Lalu untuk perubahan kimia yaitu yang pertama proses pembakaran. Lalu proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, proses perkembangan. Mungkin cukup sekian dari Ustadz di video terakhir ini. Untuk tugas nanti insyaallah Ustadz share di grup agar bisa lebih mudah dikerjakan. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.